Oh, kita lawan. Itu program Tuhan itu. Wow. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat, itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rocky Gerung pun sempat nyinggung hal ini, bahwa Prabowo bisa jadi bakal lebih banyak mengurusi geopolitik, sementara urusan dalam negeri mungkin bakal didelegasikan ke Gibran. Menarik sekali kalau kita mendengar bagaimana Bapak Prabowo berorasi dan mengatakan bahwa ada begitu banyak dukungan dan yang paling utama dan terutama adalah Bapak Joko Widodo. Dan nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Ya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk Seorang Prabowo dan Jokowi memberi contoh keteladanan kepada kita. Seperti yang beredar baru-baru ini, Pak Prabowo baru pulang dari beberapa negara, kunjungan ke beberapa negara dan ketemu kepala negara. Nyampe Indonesia, beliau langsung laporan kepada Jokowi. Itulah satu dari sekian banyak contoh yang akan saya tampilkan video-videonya bagaimana seorang Prabowo Subianto dan Joko Widodo memberi keteladanan kepada kita tentang kepemimpinan, tentang gotong royong, dan juga guyub rukun bersatu padu untuk NKRI. baru tiba kemarin sore, jadi saya hari ini minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Ini cara Pak Prabowo memuliakan Presiden Jokowi. Itu ya, intinya melaporkan. Ada Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. mungkin ada laporan khusus Pak hasil pertemuan dengan Presiden Putin atau Erdogan atau yang lain. Ya, saya laporan nanti. Ada rencana pembahasan soal transisi pemerintahan ya, Pak? Ada, Pak. Seperti itulah bagaimana pemimpin-pemimpin kita memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Prabowo memberi contoh soal kepemimpinan. Luar biasa. Menarik sekali kalau kita mendengar bagaimana Bapak Prabowo berorasi dan mengatakan bahwa ada begitu banyak dukungan dan yang paling utama dan terutama adalah Bapak Joko Widodo. Ya, kita dengar nih komentarnya. Gak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Dan nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Ya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Presiden. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga
dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Nah, saudara, setelah kita setelah Iya ya, ngakak kan? Aduh. kita mendengar bagaimana Bapak Prabowo Subianto, Hmm. Presiden terpilih Indonesia 2024-2029, Mm-mm. dia dengan tulus, dengan jujur mengakui apa adanya, bahwa dia bisa jadi presiden karena dapat dukungan dari Bapak Joko Widodo. Dukungan langsung. Bapak Jokowi lah yang mengendorse Prabowo, bukan yang lain. Jadi menurut saya, ya saya bisa katakan ini blessing in disguise. Bless. Ya, di dalam masalah hubungan Joko Widodo dengan Megawati ada masalah, malah yang jadi berkah adalah Prabowo Subianto. Iya ya, panasnya Megawati sama Jokowi itu malah menjadi berkah ya buat Pak Prabowo. aduh iya. Kok saya baru kepikiran ini ya? Itulah saudara, itulah yang Bingkai. kita sebut nasib, Hmm. ya, takdir yang terjadi pada PS. diri Prabowo Subianto. Coba kalau Bapak Jokowi mesra terus dengan Ibu Megawati, Ganjar yang mungkin hari ini ceritanya lain. Mungkin Presiden Republik Indonesia 2024 bukan Prabowo. Ya, tetapi kita lihat, yang saya terjadi menaruh hari ini. respek sekali dengan Bapak Prabowo. Dia dengan jujur mengatakan. Dan saya bersyukur bahwa Prabowo Subianto terpilih menjadi seorang presiden Iya. Republik Indonesia 2004-2009. Bahkan saya berdoa agar Prabowo Subianto bisa menjadi presiden 2 periode. Amin. Ini harus diamini yang keras ini. Semoga nanti bisa menjadi presiden 2 periode ya. Apalagi ini belum menjadi presiden aja sudah estafet kepemimpinan, kerjasama yang sangat luar biasa antara presidennya sekarang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Tentu kita akan menaruh ekspektasi yang tinggi bagaimana nanti ketika tahun pertama Pak Prabowo menjadi seorang presiden. Wow, pasti ini sangat menarik kan teman-teman? Kenapa? Karena kekuatan di dalam dirinya terlihat saat ini. Ya, bahkan saya bisa melihat Indonesia akan lebih sukses. Amin ya Allah. Pemerintahan Prabowo akan lebih baik dari Bapak Jokowi. Amin. Ya, karena Prabowo itu tegas, lugas. Ya, begitu penuh kerelaan hatinya untuk bangsa ini. Selain itu, Pak Prabowo kan juga ketua partai dan partai yang besar di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa selama ini yang jadi ketua partai itu ya ada sih kayak Bu Mega, tapi kan bukan dipilih rakyat. Pak SBY itu dari Demokrat. Tapi yang jadi presiden saat ini adalah ketua partai juga. Artinya powernya sangat luar biasa. Ya semoga deh. Semoga harapan kita semakin terwujud. Bagaimana nanti ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Indonesia semakin menggeliat, semakin membanggakan. Oh, kita lawan. Itu program Tuhan itu. Wow. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Mau dilawan. Oh, kita lawan.
Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan memakan yang cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas. Jadi anak-anak yang cerdas. Di depan Presiden Jokowi, Ketua MUI Anwar Iskandar memuliakan seorang Prabowo Subianto. Luar biasa ini. Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu. Ya ini contoh-contoh seperti ini itu cara Pak Jokowi memuliakan menjadi presiden. Cara Pak Jokowi memuliakan presiden terpilih berikutnya. Cara memuliakan Pak Prabowo, yaitu langsung sebelum dilantik sudah gercep, langsung gas. Dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, seorang presiden. Setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau, ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo. Pertama, kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan, ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi, mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Ya begitulah cara Pak Jokowi biar transisi antara kepemimpinan itu menjadi soft, menjadi smooth gitu ya. Jadi pemimpin keberlanjutan itu emang harus. Jadi kalau selama ini kayak ada gap antara pemimpin yang sekarang sama pemimpin selanjutnya. Nah di era Jokowi ini ada gebrakan bagus, yaitu pemimpin yang berkelanjutan. Sangat luar biasa tentu. Dan ini ada video bagaimana gercepnya Pak Prabowo kopdar sama pimpinan dunia. Tentu ini salah satu cara Pak Jokowi juga untuk mengenalkan Pak Prabowo di kancah internasional di antara pemimpin-pemimpin dunia. Prabowo kayaknya udah nggak sabar nih mimpin Indonesia. Belum apa-apa udah kopdar sama pemimpin top dunia. Ceritanya gimana itu, Bang? Jadi Presiden terpilih Prabowo Subianto baru aja pulang dari lawatannya ke beberapa negara Eropa. Dalam kunjungan yang digelar sejak 24 sampai 31 Juli 2024 ini, Prabowo bertemu 4 pemimpin top dunia. Antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Alexander Vučić, lalu bertemu Presiden Turki Erdogan dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Lawatan Prabowo ini mau ngebahas beberapa kerjasama antara lain soal keamanan global, pertahanan, olahraga, hingga kerjasama ekonomi. Hal ini sempat menjadi sorotan karena Prabowo saat ini belum resmi dilantik menjadi Presiden RI. Ditambah beberapa waktu lalu, Prabowo yang posisinya masih Menteri Pertahanan juga udah ketemu Presiden Cina Xi Jinping. Emang ini nggak boleh, Bang? Ya boleh dong pastinya. Bahkan ini perintah langsung dari Presiden Jokowi. Mungkin ini bagian dari transisi kepemimpinan juga sih. Soalnya kalau dilihat-lihat kepemimpinan Prabowo ke depan ini kemungkinan bakal berupaya keras buat naikin daya tawar Indonesia di mata dunia. Pengamat politik Rocky Gerung pun sempat nyinggung hal ini, bahwa Prabowo bisa jadi bakal lebih banyak mengurusi geopolitik, sementara urusan dalam negeri mungkin bakal didelegasikan ke Gibran. Dan dari sekarang pun emang sudah kelihatan. Misalnya waktu di Prancis, selain ketemu Presiden Macron, Prabowo juga bertemu beberapa tokoh dunia, termasuk Presiden Komite Olimpiade Internasional. Dalam pertemuan ini sempat dibahas juga soal potensi Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade tahun 2036. Bagi Prabowo, menjadi tuan rumah Olimpiade adalah hal penting agar Indonesia punya daya tawar. Selain itu, waktu ketemu Presiden Putin di Rusia, Prabowo pun sempat ngebahas soal peluang kerjasama di bidang energi nuklir. Jadi kayak nunjukin kalau Prabowo ini udah mulai gerilya buat nyiapin hal-hal apa saja agar Indonesia bisa jadi negara yang disegani. Oh begitu ya, menurut netizen gimana nih? Wow, ya
seperti itulah transisi ala Jokowi ke Prabowo Subianto. Ini tentu menarik karena tidak ada persaingan antara pemimpin sebelumnya dan selanjutnya, tapi kolaborasi, elaborasi, dan dengan kompak itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Terus kalau yang dikatakan Rocky Gerung tadi benar, wow, itu tentu sangat menarik. Prabowo akan banyak mengurus geopolitik internasional dan Mas Gibran menjadi orang yang mengurusi di kancah nasional. Tentu ini bagi tugas yang menarik, bagaimana kita daya tawar ke negara-negara besar itu semakin punya power, tapi kesejahteraan dan kestabilan dalam negeri itu menjadi penting karena dihandle oleh Mas Gibran. Ini jadi saya nggak sabar untuk menyaksikan bagaimana kinerja Prabowo Gibran, bagaimana bagi tugasnya, apakah wakil presiden itu hanya sekedar ban serep atau nanti menjadi sesuatu yang memiliki power, tidak seperti wakil presiden sebelum-sebelumnya. Nah, begitulah keteladanan yang bisa kita dapatkan dari seorang Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari soal kepemimpinan, gotong royong, kerjasama, guyub rukun, dan juga tentang kebinekaan Indonesia. Teman-teman, semoga video ini menjadi inspirasi, video ini bisa menjadi pemersatu bangsa. Saya Yuda, mohon undur diri.